Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Awin Cahyadi dari Prodi S1 Teknologi Informasi. Sini ingin meringkas tentang manfaat tata kelola TI dalam penyelarasan strategi bisnis dan TI. Yang pertama-tama ada pendahuluan. Saat ini teknologi informasi TI telah menjadi sesuatu yang penting dalam hal support, keberlanjutan dan perkembangan bisnis. Maka dari itu banyak organisasi yang telah mengembangkan tata kelola TI mereka sendiri. Yang kedua, makalah ini akan dibahas tentang implementasi tata kelola TI dalam organisasi, hubungan antara tata kelola TI dan penyelarasan bisnis atau TI, serta struktur. Ada dasar teori. Yang pertama, tata kelola TI, kapasitas organisasi yang dijalankan oleh dewan, manajemen eksekutif, dan tim manajemen untuk mengontrol. Yang kedua, Lokman dan Redgoodmark atau 2007 menunjukkan bahwa banyak keselarasan dalam literatur seringkali dilakukan hanya tentang bagaimana TI diselaraskan. Misalnya, terkonvergensi, selaras, terintegrasi, terkait, dan disequence dengan bisnis. Yang ketiga, penyelarasan juga harus fokus pada bagaimana TI dan bisnis dapat dijajar satu sama lain. Dengan TI dapat mengaktifkan dan mendorong perubahan bisnis. Implementasi. Yang pertama, pada tahapan implementasi tata kelola TI pada organisasi. Studi kasus yang akan digunakan pada makalah ini: Belgian Financial Service. Organisasi ini menerapkan berbagai macam struktur, proses, dan mekanisme relasional untuk menerapkan tata kelola TI untuk mendukung bisnis atau penyelarasan TI. Yang kedua, contoh yang bagus dalam hal ini adalah IT Sterling Commit, di mana ini adalah elemen krusial untuk membangun proses manajemen portofolio. Tetap dianggap juga mudah untuk diterapkan daripada seluruh proses manajemen portofolio. Struktur, proses, dan mekanisme ini bisa dilihat. Dan kemudian proses. Ketika domain konsultatif body sudah menemukan proyek yang memadai, barulah domain konsultatif body menuju IT atau Business Steering Committee. IT atau Business Steering Committee ini mengutamakan keberlangsungan dengan investasi proyek yang dibutuhkan dan menetapkan anggaran pemeliharaan yang diperlukan. Semuanya dalam anggaran target keseluruhan yang ditetapkan sebelum oleh eksekutif komite. Kemudian mekanisme relasi. Mekanisme relasional sangat penting dan kemungkinan bahwa organisasi memiliki semua struktur dan proses tata kelola TI, tetapi tidak berhasil karena bisnis dan TI tidak saling mendukung dan atau tidak bekerja sama, atau mungkin bahwa ada sedikit kesadaran bisnis di pihak TI atau sedikit apresiasi TI dari bisnisnya. Dan ini ada gambar dan bisa dilihat. Kemudian kesimpulannya, dalam implementasi tata kelola TI di organisasi ada 5 praktik yang dianggap paling efektif untuk sektor jasa keuangan Belgia adalah IT Sterling Committee, Chief Information Office atau disingkat CIO, yang melapor kepada Chief Executive Officer atau COO, Chief Operating Office atau COO. CIO melayani di komite eksekutif, pengendalian anggaran TI, dan pelaporan dan manajemen portofolio. Rata-rata penyelarasan TI berada di skor 2,69. Motivasi skor seperti itu hanya menjadi bermakna ketika ada dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.
Untuk mencapai penyelarasan IT atau bisnis dibuktikan kerjasama antara struktur meliputi para manajemen level atas serta proses yang dimana para komite-komite baik di bidang IT dan juga bisnis. Dan jika masih belum menemukan titik baik dari bidang IT dan juga bisnis. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.